Manajemen lingkungan adalah sistem manajemen yang berencana, menjadwalkan, menerapkan dan memantau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. PET polyethylene terephthalate direkomendasikan hanya sekali pakai. Biasanya banyak dipakai untuk botol kemasan air mineral, botol minyak goreng, jus, botol sambal, botol obat dan botol kosmetik. Kode 1 umumnya bercirikan berwarna bening atau jernih, transparan. Plastik dengan kode 02 atau HDPE, High Density Polyethylene, direkomendasikan juga hanya untuk sekali pakai, biasanya digunakan untuk botol obat, jerigen pelumas, botol kosmetik, dan sebagainya. Ciri fisiknya berwarna putih susu, buram terasa keras, dan tidak mengilat. Jika dibakar akan berbau wax. Plastik dengan kode 03 atau VPVC, polyvinyl klorid, merupakan zat yang paling berbahaya dan sulit didaur ulang. Biasanya dipakai untuk selang air, pipa bangunan, mainan, dan lain-lain. Ciri fisiknya lebih lunak dibanding plastik lainnya dan mengkilap. Jika dibakar akan menimbulkan bau klorin. Plastik dengan kode 04 atau LDPE, Low Density Polyethylene, tipe plastik ini baik untuk menyimpan makanan. Ciri fisiknya lunak dan fleksibel. Jika dibakar akan menimbulkan bau wax, biasanya digunakan untuk kantong plastik, tutup plastik, plastik pembungkus daging beku, dan berbagai macam plastik tipis lainnya. Plastik berkode 05 atau PP, polypropylen atau polypropen, adalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengilat, transparan, tetapi tidak jernih atau berawan. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak, dan lain-lain. Plastik berkode 06 atau jenis PS, polistiren, jika makanan berminyak dipanaskan dalam wadah ini menghasilkan zat bernama stiren yang dapat berpindah ke dalam makanan. Stiren juga bisa dihasilkan oleh asap rokok dan asap kendaraan. Zat ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kanker, mengganggu kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan mengganggu pertumbuhan dan sistem saraf. Plastik berkode 07 atau OTHR, O, dan jenis plastik lainnya selain dari 00106. Plastik tipe ini termasuk polikarbonate yang mengandung bisphenol A yang berpotensi merusak sistem hormon, sehingga berbahaya bagi tubuh. Ada juga bahan yang baik untuk lingkungan karena dapat diurai yang disebut bioplastik, terbuat dari tepung jagung, kentang, atau tebu. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjadi organisasi yang ramah lingkungan. 1. Pendekatan hukum lingkungan yang dimana semua berpaku pada peraturan perundang-undangan yang bersangkut pautan dengan permasalahan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. 2. Pendekatan pasar, di mana menghasilkan nilai dengan cara membandingkan nilai yang identik atau sebanding dengan pasar. Dengan demikian maka informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. 3. Pendekatan stakeholder, pemangku kepentingan. Beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan. 4. Pendekatan aktivis, menggunakan atau melestarikan sumber daya alam yang diolah oleh manusia. A. Faktor yang mempengaruhi. Indonesia sebagai negara tropis sangat kaya akan energi terbarukan, namun pemanfaatan energi ini belumlah maksimal. Terdapat beberapa kendala, misalnya harga komponen panel surya yang masih sangat mahal. Komponen pengolah panas bumi kualitas tinggi dengan harga mahal karena jenis panas bumi yang sangat korosif. Komponen panel angin yang masih harus diimpor dari luar negeri di mana semua bentuk kegiatan yang akan mempengaruhi, yang berdampak bagi lingkungan. Tindakan terkecil apapun dapat meningkatkan keramahan terhadap lingkungan. Mendaur ulang, recycle, adalah proses kegiatan yang untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Menggunakan kembali, reuse, adalah kegiatan atau tahapan menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Mengurangi penggunaan bahan yang kurang ramah lingkungan, reduce, adalah mengurangi bahan-bahan yang merusak bumi. B. Mengejar komitmen. Sebuah organisasi dapat menunjukkan komitmennya terhadap green management dengan mengejar pencapaian standar internasional.
yang dikembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Standardisasi, International Standard Organization (ISO). Organisasi ini telah mengembangkan aneka macam standar. Namun yang paling populer adalah ISO seri 9000 tentang standar mutu manajemen dan ISO seri 14000 tentang standar manajemen lingkungan. Sejak dekade yang lalu berbagai perusahaan telah mengintegrasikan faktor lingkungan hidup ke dalam strategi perusahaan yang secara simultan memperbaiki kualitas kinerja bisnis dan lingkungan hidup. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada altruisme, mementingkan kepentingan sesama, namun terlebih didasarkan atas kesadaran pada peningkatan produktivitas dengan mengurangi polusi berupa limbah dan emisi. Pendekatan tersebut sering disebut sebagai leaner and greener, yaitu efisien dan ramah lingkungan. Manajemen ramah lingkungan justru mendukung efisiensi pada operasi perusahaan dengan adanya pengurangan pemborosan sumber daya yang digunakan, antara lain bahan bakar, listrik, air, bahan baku produk, dan sebagainya. Florida dan Davidson, 2001. C. Manajemen berkelanjutan. Manajemen berkelanjutan adalah manajemen organisasi perusahaan yang mengambil konsep-konsep dari pembangunan berkesinambungan dengan fondasi utama pada menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan menyintesiskan ke dalam konsep-konsep manajemen. Keberlanjutan memiliki 3 cabang. 1. Lingkungan hidup. 2. Kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. 3. Ekonomi. Manajemen keberlanjutan diciptakan sebagai penerapan praktik-praktik berkelanjutan untuk kategori usaha, pertanian, masyarakat, lingkungan hidup, dan kehidupan pribadi dengan mengelola hal tersebut yang akan bermanfaat bagi generasi yang sekarang dan generasi mendatang. Manajemen berkelanjutan diperlukan karena merupakan bagian penting untuk menjaga dan mempertahankan kualitas kehidupan di bumi. Bisnis berkelanjutan. Bisnis yang berkelanjutan, sustainable business, adalah organisasi bisnis, perusahaan yang memastikan bahwa semua aktivitas dan proses produksinya sangat mempertimbangkan dan peduli dampaknya terhadap sosial dan lingkungan, sekaligus untuk menjaga keberlanjutan tetap memperoleh keuntungan. Berbagai istilah muncul tentang bisnis berkelanjutan, di antaranya adalah, bisnis yang berkelanjutan adalah identik dengan 3P, people, planet, dan profit. 1. Faktor pendorong perusahaan untuk mengimplementasikan bisnis yang berkelanjutan. Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan risiko atas reputasi internasional, pengurangan biaya dan efisiensi. 2. Mewujudkan bisnis berkelanjutan dari sisi strategi dan pengawasan. 1. Komitmen dari Dewan Direksi dan Manajemen Senior. 2. Memahami dan menganalisis faktor kunci pendorong keberlanjutan di dalam perusahaan. 3. Mengintegrasikan faktor kunci pendorong keberlanjutan tersebut ke dalam strategi organisasi. Dari sisi eksekusi dan asosiasi. 1. Keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama dalam organisasi. 2. Menjabarkan target dan tujuan dalam organisasi. 3. Isu keberlanjutan diperimbangkan secara tegas. 4. Mengikuti pelatihan kinerja dan pelaporan kinerja perusahaan. 1. Memasukkan target dan tujuan keberlanjutan dalam penilaian kinerja. 2. Mempromosikan keberlanjutan dan mencatat berhasilannya. 3. Memonitor dan melaporkan kinerja keberlanjutan. 3. Faktor pendorong keberlanjutan. 1. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. 2. Pengelolaan risiko terhadap merek atau nama baik dan kredibilitas perusahaan. 3. Mencapai keunggulan bersaing dan keuntungan jangka panjang. 4. Efisiensi dan penghematan biaya. 5. Nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan. 6. Permintaan pelanggan pada produk atau jasa hijau, yaitu peduli lingkungan atau ramah lingkungan. 7. Pengawasan publik terhadap praktik ketenagakerjaan dan praktik bisnis lainnya. 8. Faktor-faktor yang mendorong karyawan bergabung dan bertahan dalam perusahaan. 9. Persyaratan dari vendor. 10. Bantuan pemerintah atau intensif lainnya, seperti keringanan pajak atau bunga pinjaman.